Dengan bagaimana pandangan Anda, apakah saat ini memerlukan kelompok prioritas mengingat anggaran kesehatan saat ini juga terbatas? Eee, ada 2 poin kan soal prioritas dan kedua soal anggaran kesehatan. Saya lari ke yang kedua dulu ya. Anggaran kesehatan ini kan sekarang punya 2 challenge, 2 tantangan gitu. Nomor satu karena memang ada penghematan atau efisiensi di semua kementerian, jadi bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi semua kementerian anggarannya dikurangi sekian persen. Kalau saya nggak salah yang kesehatan 19, sekian persen, 19 sekian triliun bukan persen. Tapi selain itu yang kedua juga ada, pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa dia akan menghentikan bantuan kesehatan untuk berbagai negara termasuk juga ke WHO. Saya juga tidak tahu apakah ada Global Fund. Jadi ada 2 tantangan yang dihadapi untuk anggaran kesehatan. Tetapi walaupun ada 2 tantangan ini, saya sih atau bukan saya, kita semua mengharapkan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu dapat terus dijaga begitu ya, dan tentu saja bisa dilakukan prioritasi kalau diperlukan, tapi pelayanan kesehatan yang langsung ke masyarakat perlu dijaga. Nah, kalau bicara prioritasi, maka tentu prioritas promotif preventif menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau ada promotif preventif yang dilakukan dengan baik, maka biaya mahal untuk pengobatan bisa dikurangi begitu Mhm. ya. Salah satu promotif preventif adalah pemeriksaan cek kesehatan gratis yang sekarang dilakukan. Misalnya saja tadi sudah kita bahas salah satu, kalau dilakukan cek kesehatan maka bukan tidak mungkin bisa ditemukan secara lebih dini kalau ada penyakit-penyakit tertentu, dan penyakit tertentu itulah yang kemudian bisa ditangani sejak awal supaya, tidak menjadi penyakit yang berat, dan juga bisa kita anjurkan beberapa perilaku kesehatan tertentu yang bisa mencegah orang menjadi sakit atau sakitnya lebih berat sehingga sehingga, penanganan yang memakan biaya tinggi bisa bisa dikendalikan. Jadi saya sangat mengusulkan bahwa bukan hanya seperti judul di bawah ini menekan biaya pengobatan, tapi solusi preventif itu merupakan solusi penting untuk masalah kesehatan satu orang atau satu bangsa bisa lebih Iya. dikendalikan. Nah, Heeh. soal prioritasnya apakah mau semua orang atau tidak, ada 2 sebenarnya. Nomor satu, apakah jumlah 280 juta yang disebut, akan diperiksa semua atau jenis pemeriksaannya. Tadi kita sudah bahas untuk kolesterol misalnya ada banyak, tapi yang mana diperiksa, untuk yang diabetes yang mana yang banyak. Jadi ada konsep screening massal. Jadi mungkin ini hanya sifat screening yang awal dulu, kalau ada apa-apa baru kemudian diteruskan, atau seberapa jauh pemeriksaannya. Dan kita tahu juga kan pemeriksaan kalau kita check up, walaupun ini tentu saja tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan general check up yang banyak ditawarkan oleh rumah sakit swasta, itu kan ada list cukup panjang ya, versi A begini yang harganya sekian, versi B, versi C seperti ini harganya panjang-panjang. Nah, ini juga ada daftar seperti itu yang bisa diberikan kepada kita sehingga kita tahu mana yang sebenarnya tercover dengan pemeriksaan ini, tapi mana yang tidak tercover atau belum tercover. Tapi kalau mau to make the long story short, saya sangat mengusulkan agar cek kesehatan menjadi salah satu kegiatan yang tetap menjadi prioritas kita, walaupun ada concern anggaran di Mhm. kesehatan. Tapi dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis yang dilakukan salah satunya untuk mengetahui, terkait dengan kondisi kesehatan atau penyakit sejak dini, ini bisa terlihat langsung Prof dampaknya untuk bisa menekan biaya pengobatan yang lebih besar? Langsung atau tidak langsung akan tergantung dari pemeriksaan apa yang dilakukan. Seperti tadi kita bahas, seberapa besar cakupan yang diperiksa pada hari ini atau Hmm. hari-hari mendatang. Kan cek kesehatan itu kan tentu banyak list pemeriksaannya, kita lihat, saya belum tahu apa saja yang diperiksa. Kalau periksa darah, darah apa saja yang diperiksa. Kalau periksa urin, urin apa saja yang diperiksa. Kalau periksa dahak misalnya, untuk misalnya tuberkulosis, dahak apa yang diperiksa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat, apakah ini sifatnya screening awal saja, apa sudah masuk ke dalam salah satu penyakit Mhm. tertentu, dan itu kemudian tentu tentu itu mempengaruhi pengobatan atau biaya pengobatan ke belakangnya. Tapi kita mesti lihat dulu apa saja yang tercakup dalam pemeriksaan. Tapi apapun yang tercakup, saya sangat menganjurkan memang ada sesudah selesai pemeriksaan ini, ada konsultasi dengan dokter nanti sore kan, nanti siang, atau besok terserah, sehingga kita tahu ada tindak lanjut apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau ternyata konsultasi lebih lanjut ini tidak ditanggung oleh pemerintah terkait dengan cek kesehatan gratis, apakah Anda menilai hal ini justru cukup efektif atau jangan-jangan justru sia-sia, Prof? Oh, kalau sia-sia pasti tidak. Kan seperti saya sampaikan tadi, kan ada 3 tindak lanjut yang bisa dilakukan. Tindak lanjut yang pertama adalah yang mengubah gaya hidup. Misalnya saja, orangnya nggak sakit, tapi orangnya merokok 20 batang, tugas kesehatan nanti sore atau besok bisa menyampaikan, "Oh, rokoknya berhenti dong, cara berhentinya begini begini." Itu tanpa obat, tanpa biaya. Mhm. Atau, "Oh, Bapak ternyata
lingkar perutnya lebih dari sekian sentimeter, Bapak perlu melakukan olahraganya minimal 3 kali dalam seminggu, sekian menit, itu kan nggak pakai biaya. Oke. Jadi ada manfaat Misalkan seperti itu. harus Memang cek ada poin kedua. ronsen dok, ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu, tapi bagi masyarakat sebagian besar biayanya cukup mahal. Bagaimana Anda melihat ini jika nanti ternyata tidak ditanggung oleh pemerintah? Itu yang kedua. Itu justru itu yang kedua. Yang pertama kan perubahan perilaku dan itu dampaknya. Yang kedua memang kalau harus ada pemeriksaan lanjutan, misalnya bukan hanya ronsen tapi periksa darahnya mungkin lebih detail, itu mesti dicarikan jalan keluar supaya hasil yang ada itu bisa ditanggung. Tapi saya kira sekarang kan cakupan jaminan kesehatan nasional sudah sekian 90%, jadi harusnya bisa ditanggung juga itu. Dan yang ketiga sekali lagi, kalau ternyata sudah ada penyakit, obatnya harus segera dilakukan. Jadi memang betul sekali yang Anda sampaikan, cek kesehatan itu hal yang bagus, nanti harus ada konsultasi akhir cek begitu untuk menjelaskan apakah pilihan yang pertama perubahan gaya hidup yang harus orang bisa lakukan, yang kedua juga Iya, rujukan juga harus bisa dilakukan, dan yang ketiga obat. Dan kalau saya sih menganjurkan, bahkan kalau sekarang kita anjurkan misalnya tadi menambah olahraga, orangnya kontrol lagi sebulan lagi walaupun orangnya baik, sehat, sehingga baik. kita bisa tahu sebulan lagi apakah anjuran itu sudah dilakukan atau belum demi kesehatan dia sendiri. Mhm. Prof, program cek kesehatan gratis ini kan bukan hal yang baru, sudah dilaksanakan di sejumlah negara-negara maju seperti Jepang hingga Inggris. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apa saja catatan yang perlu diimplementasikan dan juga mungkin bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang baru saja melaksanakan program cek kesehatan gratis hari ini? Sebenarnya bukan hanya negara maju, di kita juga sudah ada pemeriksaan ibu hamil misalnya. Ada bulan sekian, tadinya berapa kali menjadi berapa kali, itu sudah berjalan dan itu tetap harus kita lakukan. Posyandu misalnya itu sudah berlangsung di rumah saya tuh pagi-pagi sebulan sekali ada pengumuman. Sekarang di RW kita ada posyandu, ibu-ibu bawa bayinya untuk ditimbang gitu. Ada posbindu di mana untuk lansia. Hari ini ada posbindu, orang tua lansia silakan datang ke posbindu di kantor RW untuk dilakukan pemeriksaan ini itu, tekanan darah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah pernah juga melakukan hal seperti ini, tapi memang yang penting adalah bagaimana kontinuitasnya. Dan bedanya yang sekarang kita lakukan secara serentak pada semua orang di semua fasilitas kesehatan, tentu challenge-nya jadi lebih besar gitu ya, apalagi dibandingkan daerah yang terpencil, nanti bagaimana menanggulanginya. Kita lakukan saja manajemennya dengan baik, tidak serta-merta kita bisa bandingkan secara langsung dengan negara tadi Inggris atau Jepang, tapi apapun hal yang baik yang kita bisa lakukan, dan saya kira cukup banyak yang kita bisa lakukan asal manajemennya bisa dilaksanakan dengan sangat baik.